Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada waktu yang singkat ini hingga menjelang salat isya, betapa berharganya bila mana meluangkan waktu dengan sesuatu hal yang Allah ridhoi, duduk sejenak setelah beraktivitas di masjid tempat yang Allah ridhoi, dan mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini jadi atas ini ya, ini proyektornya yang di kotak-katik. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membicarakan hal-hal perihal yang berkaitan dengan hak, otoritas imam dan makmum. Bagaimana imam dan makmum memiliki hak dan kewajiban, dan bagaimana antara keduanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tawajuhkan hati, meluruskan niat, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu ibadah, agar ibadah tersebut dianggap benar sesuai dengan ketentuan, maka tidak diperkenankan ibadah sesuai dengan kemauan masing-masing. Maka ibadah ada standarnya, ada acuannya, ada ketentuannya. Ibadah dianggap valid, diterima dan dianggap sah bila mana amaliyahnya berlandaskan ilmu. Pada kehidupan modern ini kerap hampir banyak orang keliru memahami mana sumber ilmu, mana sumber informasi.
mana sumber edukasi, mana sumber informasi, sehingga sumber edukasi jarang tersentuh, sumber informasi tiap waktu dilihat. Mana sumber edukasi, sumber pembelajaran, buku, majlis taklim, pembelajaran, madrasah, itu adalah sumber pembelajaran, sumber edukasi. Sumber informasi mana? YouTube, Google, TikTok, Facebook, itu sumber informasi. Maka belajar dari sumber edukasi, jangan dari sumber informasi. Informasi tidak boleh langsung kita telan mentah-mentah. Kalau informasi harus disaring dulu. Jangan hanya sekedar share. Share dulu, saring dulu sebelum di-sharing. Itu informasi. Kalau edukasi udah matang, udah jadi, kesimpulannya jelas, hitam putihnya, boleh tidaknya, sah ataupun tidaknya, itu sumber edukasi. Kebanyakan sekarang mempermudah agama, belajarnya dari sumber informasi. Belajar agama dengan YouTube, belajarnya dari Google, belajarnya dari TikTok. Salah? Tidak salah, tetapi informasi harus diklarifikasi, betul atau tidak. Maka karena informasi bisa bersifat fasal, hanya separuh-separuh, hanya sebagian-sebagian, akan tetapi tidak dengan bagian utuh, dipotong-potong 5 menit, 3 menit, hanya itu saja yang diketahuinya, tidak secara utuh. Itu namanya sumber informasi. Sekedar tahu, jangan langsung dipraktekkan. Dianggap benar sebuah praktek ibadah bila mana praktek dan pengamalannya melalui ilmu. Diibaratkan oleh para ulama, al ilmu kal buyut, ilmu itu seperti rumah. Fala tadkhuluha illa min abwabiha, jangan masuk ke rumah kecuali lewat pintu. Ulangi, ibadah itu harus pakai ilmu. Ilmu itu seperti rumah, jangan masuk ke rumah kecuali lewat pintu. Paman dakhalal buyuta min ghairi babiha, barang siapa yang masuk ke rumah tidak lewat pintu, fahuwa sarikun, dia adalah pencuri. Pertanyaannya, bila mana ibadah, tata caranya, pengetahuannya tidak melalui guru, tidak melalui pembelajaran, tidak melalui sumber edukasi, dari mana tahu sholat? Dari Google. Dari mana tahu agama? Dari TikTok. Enggak salah, tetapi itu seperti hanya orang masuk lewat atap, masuk ke rumah lewat belakang, enggak lewat pintunya. Kalau berilmu, beribadah harus lewat pintunya. Al ilmu kal bait, ilmu itu seperti rumah, masuklah ke rumah lewat pintunya. Barang siapa orang yang masuk ke rumah tidak lewat pintu, bahwa sarikun, maka dia adalah pencuri. Maka belajarlah agama dari sumbernya, belajarlah agama dari referensinya. Sumber elektronik, media apapun namanya, itu hanya sumber informasi, tidak bisa divalidasi. Sekedar tahu, sekedar pembandingan, oh jangan langsung diamalkan. Maka ilmu seperti halnya rumah, ibadah perlu ilmu, maka carilah ilmu dengan jalannya. Dari mana jalannya? Datang ke pengajian, buka hadis Quran tafsirnya,
Jangan hanya secara parsial saja, 3 menit ambil, 2 menit ambil, 3 menit ambil, 2 menit katanya nggak boleh, yang satu boleh. Dah, yang makai di mana? Kata satu boleh, 2 menit ini nggak boleh. Kenapa? Itu informasi. Bila mana informasi harus diklarifikasi. Beda dengan edukasi, semua dijabarkan utuh, tidak secara parsial. Bahayanya bila mana beragama dan ilmu dalam keberagamaan hanya belajar dari sumber informasi, nanti akan mudah menyalahkan, akan mudah mengkelirukan, merasa dia yang paling benar, yang lain salah. Kenapa? Hanya ngaji 2 menit, belajarnya 3 menit, belajarnya 1 menit, langsung nyalahin orang. 2 menit merasa paling benar. Kenapa? Belajarnya bukan dari sumbernya, itu mah informasi. Maka belajarlah agama secara utuh. Maka para sahabat belajar agama langsung tatap muka, nanya ke sumbernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak secara langsung, online, tetapi utuh, dengan separuh-separuh. 2 menit ambil, 3 menit ambil, nanti ujung-ujungnya akan gagal memahami karena tidak secara keseluruhan. Itulah bedanya sumber informasi dan sumber edukasi. Betapa banyak keberagaman sekarang bermulai dari sekedar informasi, tahu tetapi tidak begitu memahami. Maka hadirin rahimakumullah, ilmu ibarat rumah. Masuklah ke rumah hanya melalui pintunya, dan barang siapa yang masuk ke rumah tidak melalui pintu, maka dia adalah pencuri. Tidak dibenarkan kebenaran ilmiahnya, harus sesuai dengan bagaimana salafun sholih, para ulama, para sahabat, bagaimana belajarnya para sahabat. Jangan hanya mengakui manhaj salafun sholih tapi belajarnya tidak sesuai salafun sholih, mengklaimnya salafun sholih tetapi belajarnya tidak sesuai dengan salafun sholih. Ulama terdahulu salafun sholih belajarnya langsung hadir di majlis taklim. Maka inilah pentingnya agar tidak keliru ketika menarik benang merah, memahami agama tidak secara parsial, tidak hanya secara sebagian, tetapi full, utuh, untuk memahami dan mengerti substansinya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana interaksi hak dan otoritas antara imam dan makmum. Di dalam SOP ketentuan sholat antara makmum dan imam ada namanya mutaba'ah. Karena makmum berakad, agreement perjanjiannya makmuman menjadi makmum. Makmum itu mengikuti imam. Maka bagaimana? Harus shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti mana kalian melihat aku sholat. Nah, selanjutnya yang pertama, otoritas imam. Apa saja otoritas yang dimiliki kekuasaannya, kebebasan oleh seorang imam. Dan ini perlu dipahami ketika kita sholat, baik di kampung kita, di luar kota, di perjalanan dan lain sebagainya. Kita sebagai makmum harus memahami apa saja yang dimiliki otoritas oleh seorang imam. Yang pertama, informasi, edukasi, sosialisasi perihal insidental sebelum sholat. Bila mana ada informasi, kejadian, kebijakan-kebijakan, imam kasih tahu ke makmum. Jangan sampai ada miskomunikasi. Kasih tahu. Umpama imam mimpin sholat, di dalam bacaan sholatnya imam akan membaca surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah ada ayat namanya
ayat sajdah. Bila membaca ayat ini sunnah sujud. Maka bila mana seorang imam hendak mempraktekkan sujud tilawah di dalam sholat, jangan sampai makmum enggak tahu. Nanti jomplang. Kasih tahu kepada makmumnya. Pada hadirin, mohon izin, nanti imam akan membaca surah As-Sajdah. Ketika imam sujud, dipersilakan makmum mengikuti sujud tilawah tuh, supaya tidak ada mispersepsi, supaya tidak ada miskomunikasi, imamnya kemana, makmumnya kemana. Pernah kejadian sholat Idul Adha, imamnya pakai kunut, kebuyar semuanya. Imam pakai kunut sholat id, kan nggak biasanya. Ketika itu imam pakai kunut, makmumnya langsung sujud semuanya, berantakan semuanya. Kenapa? Karena imamnya tidak memberikan edukasi, tidak memberikan insidental kejadian kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh imam, tetapi makmum tidak paham, makmumnya enggak tahu. Maka dalam hal ini makmum harus diberitahu hal-hal kebijakan yang akan diambil oleh imam. Contoh lain, ketika sholat qiyamul lail ataupun tarawih, seumpama imamnya witirnya langsung 3 rakaat, kasih tahu ke makmumnya, makmum nanti witir langsung 3 rakaat sekali salam. Kalau tidak dikasih tahu, nanti pada batal sholat makmumnya. Sholat imamnya niat 3 rakaat, makmum cuma 2 rakaat. Oh, ketika 2 rakaat, prasangka makmum assalamualaikum, assalamualaikum, ternyata berdiri lanjut 3 rakaat, berantakan semuanya. Kenapa? Tidak ada komunikasi sosialisasi, imam tidak memberitahukan kebijakannya kepada makmum. Disinilah seorang leader jangan sampai memberikan beban sehingga makmum bawahannya salah karena tidak bijaknya seorang imam. Enggak salah makmum juga, yang keliru, yang kurang bijak adalah imamnya. Sebelum ada sesuatu hal, kasih tahu sebelum sholat. Kapan diberitahunya? Sebelum iqomah. Kalau sudah qomat, tidak boleh ada perkata apapun. Qomat langsung sholat. Bila mana setelah qomat ada pengumuman pada sudah qomat. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imamnya ngomong kepada jemaah, nanti jangan dulu pulang, pada makan. Butuh ilaha illallah. Udah qomat ngasih tahu. Makmum nanti kepada jemaah sekalian, mohon tidak meninggalkan masjid karena panitia sudah menyiapkan makanan. Udah qomat ngasih tahu jangan pulang mau makan, jangan, tidak boleh. Kalau sudah qomat, SOP-nya langsung sholat. Kalau ada pengumuman sebelum iqomah, itu adabnya. Maka kasih tahu. Jangan sampai pengumuman setelah qomat. Kalau ada pengumuman sebelum qomat, kalau sudah qomat, tidak boleh ada perkataan dunia, langsung sholat. Yang pertama, imam memiliki otoritas memberikan edukasi, sosialisasi hal-hal perihal yang akan diambil kebijakan, dan itu disampaikan sebelum iqomah, sebelum sholat. Satu. Yang kedua, mempersilahkan iqomah. Maka azan itu otoritasnya muadzin. Kapan azan? Muadzin yang punya kuasa. Kapan iqomah? Yang menentukan kapan iqomah adalah imam. Kata imam, entar dulu, jangan izin azan, qomat. Umpama di belakang masih ada yang banyak berwudu, kata imam, jangan dulu, di belakang masih banyak orang pada wudu, kasihan nanti buru-buru. Bijaksana imamnya. Maka bila mana kata imam qomat, qomat. Kata imam, entar dulu, maka ikutin. Kenapa? Muazin itu seperti kenek, sementara imam seperti sopir. Kata sopir, jalan, jalan.
Kalau kata sopir, nah dulu belum penuh, jangan. Maka ikutin. Maka iqomah itu ditentukan kapan iqomahnya, dipegang otoritasnya oleh imam. Kapan bolehnya iqomah, yang megang otoritas itu adalah imam. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, meluruskan dan merapatkan saf dan menyeleksi barisan salat. Sallu sawu sufufakum. Sebelum salat. Itu adalah otoritas yang dimiliki oleh seorang imam. Jadi imam sebelum salat rapihkan, cek dulu barisannya siap apa belum. Jangan sampai ternyata angkutannya, penumpangnya belum pada naik ke angkot, main gas-gas baik. Ini penumpang belum siap, belum pada naik semuanya, udah digas baik sama sopir. Entar dulu, sebelum jalan, sebelum mulai sholat, lihat, periksa dulu. Sawu sufufakum, ratakan, luruskan, seimbangkan, seleksi, jangan hanya melihat lurusnya. Seumpama ada anak kecil, mohon maaf Pak, ada anak kecil ke belakang. Oh begitu, itu otoritas imam. Imam boleh menggeser, mohon maaf Pak, sop pertama dahulukan yang sudah dewasa, yang membawa anak kecil silahkan ke saf di belakangnya. Itu adalah otoritas seorang imam. Luruskan, rapatkan, cek kesiapan daripada makmumnya untuk memulai salat, sekaligus menyeleksi bagian daripada siapa yang ada di belakangnya. Selain itu, memperpanjang, memberikan kesempatan berjamaah bagi makmum yang masbuk. Umpama ketika imam membaca surat, kedengeran di belakang ada yang baru datang, umpamanya Fatihah beres, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca surat. Ketika baca surat, ngedenger di belakang ada yang buru-buru mau masbuk bergabung, maka seorang imam boleh diperpanjang, ditambah suratnya, agar makmum masbuk itu bergabung tanpa harus terburu-buru. Maka inilah kebijakan otoritas daripada seorang imam, boleh memberikan kesempatan memperpanjang durasi. Ini namanya imamnya bijaksana. Maka boleh memperpanjang durasi bacaan agar masbuk tidak perlu buru-buru untuk bergabung berjamaah. Maka imam boleh temponya diperlambat atau bacaannya ditambah supaya semakin banyak jemaah yang bergabung. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula otoritas daripada imam mempersingkat zikir, bacaan sholat pada kondisi tertentu. Seumpama ketika sholat ada anak yang menangis, persingkat. Itu namanya imam bijaksana. Bukan dipanjangin bacaannya. Rasul adalah manusia yang sholatnya paling khusyuk. Tidak ada kualitas sholat sesempurna Rasul. Tidak ada sholat yang baik sesempurna Rasul. Tetapi Rasul ketika menjadi imam, memimpin sholat, ketika Rasul mendengar anak kecil nangis, maka Rasul mempersingkat bacaannya. Rasul lebih memilih menjaga kekhusyuan berjamaah. Kalau diperpanjang bacaannya, jemaah bukan tanpa khusyuk, yang ada malah ngawur. Anak siapa sih? Berisik amat. Oh, yang ada boro-boro khusyuk, yang ada malah ngedumel baik. Ilah, berisik amat, anak siapa sih? Udah mah berisik, imamnya lama, itu udah kagak bener. Maka Rasul lebih
memprioritaskan bagaimana menjaga kualitas daripada sholat makmumnya. Maka ketika ada hal-hal perihal umpama ada kejadian, ada kecelakaan, ada insiden, ada peristiwa, ada gempa, umpamanya gempa lagi sholat, percepat, bukan dipanjangin bacaannya. Ilah, boro-boro khusyuk yang ada kok bakal kabur. Ini mah dipanjangin bacaannya. Tadi awalnya baca kulhu, baca ayat kursi, ilah, insya Allah cuman bertahan imam doang, makmumnya kabur semuanya. Kenapa? Imamnya kurang bijaksana. Maka dalam kondisi tertentu seorang imam boleh mempersingkat yang awalnya 3-1. Kenapa? Ada kondisi-kondisi tertentu lebih mengedepankan kualitas ibadah makmum. Jika dipaksakan bukan akan khusyuk, yang ada buyar, tidak akan khusyuk. Ini namanya bagaimana seorang leader, seorang pemimpin lebih mengedepankan kepentingan umatnya, lebih mengedepankan daripada kepentingan mayoritas. Hadirin rahimakumullah. Siapa yang paling berhak adzan dan iqamah? Ketentuannya adalah wa'lam anna waqtal adzan manutun bin nadril muadzin, sedangkan kapan azan yang punya ketok palu adalah muadzin. Kapan adzannya dipegang oleh muadzin. Tetapi al muadzinu amlaku bil adzan. Muadzin itu otoritasnya adalah adzan. Wal imamu amlaku bil iqamah, sementara imam lebih memiliki otoritas kekuasaannya untuk mengatur kapan bolehnya iqamah. Seumpama orangnya udah pada kumpul, udah penuh masjidnya, kata imam, qomat udah. Tapi kalau seumpama masih pada wudhu, masih pada berpencar di luar, walaupun udah tit, kata imam, entar dulu mau kemana, nyantai aja dulu bro, di luar belum pada masuk, di luar masih pada wudhu, entar dulu semenit tambahin aja dulu, supaya yang wudhunya nyantai, yang di luar pakai motor enggak terburu-buru ngegasnya, diberikan kesempatan. Kata imam, bentar dulu, belum pada kumpul. Maka qomat kapannya, instruksinya oleh imam. Disinilah harus pahamnya apa otoritas imam dan otoritas makmum. Selanjutnya, fatwa para ulama, bila mana iqamah telah diiqamahkan, maka dianjurkan selain meluruskan saf, segerakan sholat. Kalau sudah iqamah, tidak boleh ada informasi-informasi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung sholat. Jangan ada informasi-informasi perihal urusan dunia. Kayak tadi, udah iqamah, kepada jemaah mengingatkan kembali, nanti jangan lupa, jangan dulu pulang. Panitia udah nyiapin prasmanan, la haula wala quwata, udah qomat, padahal imamnya ngasih tahu, mengingatkan kembali kepada jemaah, nanti jangan dulu pulang karena panitia sudah memasak banyak, panitia menyiapkan prasmanan, harap nanti untuk menikmati santapan malam. Udah qomat, padahal tidak diperkenankan. Kalau sudah iqamah langsung sholat. Kalau ada informasi, sampaikan sebelum iqamah. SOP-nya begitu. Anak kecil dalam barisan bagaimana? Ya jujus sholatu sobi mumayyiz fi asnai shop. Boleh anak kecil berada di tengah-tengah shop dengan syarat anaknya udah hideng, anaknya udah ngerti, udah paham. Kalau disuruh diem, kalau disuruh sholat. Kalau seumpama anaknya bercicilan kayak kolecer, waduh gila, kagak mau diem, dibawa ke masjid, masjid dikiranya lapangan futsal, muter sono sini, wah ilah, yang begitu mendingan jangan dibawa. Madorotnya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Manfaatnya, alhamdulillah anaknya di masjid, tapi
kerugiannya lebih banyak daripada manfaatnya. Bila mana begitu, kondisikan oleh orang tuanya. Kalau mau dibawa ke masjid, didik dulu, nak, kalau ke masjid soleh ya, jangan lari-larian, sholat. Oh begitu, bukan tidak boleh dibawa ke masjid, tapi ini adalah tugas orang tua dan tugas masjid bagaimana mengkondisikan bila mana ada anak kecil di masjid, terutama di mana-mana, tidak di kota, enggak di kampung. Kapan yang perlu pengkondisian? Ketika sholat Jumat. Nah itu dia, enggak di perumahan, enggak di perkampungan, anak kecil ribut rame. Apalagi kalau masjidnya nyediain Jumat berkah, banyak bocah itu sholat pada ngobrol, imam belum salam udah loncat bocah mah, belum salam imamnya, belum assalamualaikum, wow bocah mah udah loncat ke sono, ilaha illallah. Nah bagaimana yang begitu? Dikondisikan. Jangan sampai dakwah merusak ibadah yang inti. Perlu ada pengkondisian. Lagi-lagi harus ada kerjasama antara orang tua dan pengurus masjid. Sampai-sampai Al-Fakir memberikan sebuah solusi di beberapa tempat mengajar, bahwasannya ada marbot yang memang khususnya sholat shift kedua, nggak usah berjamaah, shift kedua, marbot belakang aja. Ngapain? Tungguin motor jemaah, periksa anak-anak di belakang. Kapan sholatnya? Ntar kloter kedua, tungguin aja motor jemaah, ongkrongin aja, yang lain sholat biarin. Jaga anak-anak kecil, nanti kloter pertama sudah sholat beres, baru dia sholat. Supaya apa? Anak-anak dikondisikan, motor-motor pada aman. Coba motor baru lunas seminggu, dibawa ke masjid, Allah, atuh kunci nempel, kagak bakal khusyuk, kagak bakalan. Tapi kalau ada marbot, aduh atau siapa ya, diambil kuncinya tuh. Kenapa? Ada marbot kiper yang menjaga harta daripada makmumnya. Maka makmum yang ketinggalan jam, nyimpen motornya, namsi nempel, diperiksa oleh marbotnya. Nanti marbot itu sholatnya shift 2, gak ngapa-ngapa. Kenapa? Demi kemaslahatan. Satu, lihat motor. Yang kedua, kondisikan anak kecil, jangan sampai ribut. Nah, oh, marbotnya shift kedua sholatnya aman. Kenapa? Dikondisikan, ada manajemennya. Bukan nggak boleh ke masjid yang kecil, tapi harus ada kerjasama. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang imam pun harus paham. Mungkin di belakang ada yang baru mendingan sakit, ada yang baru selesai operasi. Kalau setelah selesai operasi duduk lama nggak kuat, ruku lama masih linu, maka imam harus paham. Mungkin di belakang ada orang tua, di belakang ada pekerja kantor, di belakang ada pedagang, di belakang ada anak kecil. Lihat situasi kondisi makmum di belakang supaya imamnya bijaksana. Oh ternyata sholat duhur yang pada sholat pada musafir, orang-orang kerja, gak usah lama-lama sholatnya, kasihan yang ngantor, nanti habis waktu istirahatnya, nanti ditandain, ntar mah sholat di sana aja, di sini mah lama sholatnya tuh. Kenapa? Imamnya kurang bijaksana. Maka lihat kondisi di belakang. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap imam boleh jadi makmum, tetapi tidak setiap makmum belum tentu bisa jadi imam. Seorang imam boleh saja kapanpun bisa jadi makmum, tetapi setiap makmum belum tentu bisa jadi imam. Artinya untuk menjadi seorang imam bukan sembarangan, bukan uji coba,
bukan tes-tesan, bukan ngetes mental, bukan sakral imam tuh. Kalau salah maka semua makmumnya batal. Siapa yang nanggungnya? Zillatul alim kan kisari safinati fil bahri. Yang salah cuma nakodanya. Nakodanya hanya geser 2 derajat daripada petanya. Ujung-ujungnya tidak sampai ke tujuan. Yang ada nabrak gunung. Yang salah cuma 1 orang. Yang salah nakodanya, yang tenggelam 1 awak kapalnya, yang keliru hanya imamnya, yang berantakan dosanya makmumnya gara-gara 1 orang. Maka tidak boleh sembarangan. Setiap imam boleh jadi makmum, tapi setiap makmum belum tentu boleh jadi imam. Syarat ketentuan berlaku. Otoritas makmum selanjutnya. Yang pertama, azan dan iqamah pada waktunya. Azan silahkan. Iqamah kata imam, qomat. Muadzin. Yang selanjutnya, mengingatkan imam bila mana salah atau lupa, maka makmum boleh interupsi. Seharusnya tahiyat awal malah berdiri. Langsung subhanallah. Instruksinya tuh. Maka jangan dibiarkan bila mana di hadapan kita ada yang salah. Interupsi, betulkan, luruskan, ingatkan aturan SOP dalam sholat dengan subhanallah. Sekali subhanallah, masih salah subhanallah, ketiga astagfirullah, batal itu mah. Cukup subhanallah baik. Subhanallah masih ngeyel imamnya, salah juga. Subhanallah 2 kali, astagfirullah, batal makmumnya pakai astagfirullah. Jengkel sih jengkel, marah sih marah, jadi pakai astagfirullah, makmumnya udah batal, nggak boleh. Cukup subhanallah. Yang ketiga, menggantikan imam bila mana imam batal. Umpama imamnya sebelum sholat makan jengkol, makan pete, nambah 2 piring, langsung sholat. Pas ketika ruku nggak ketahan, bocor klepnya, langsung imam kode. Bagaimana kodenya kalau imam batal? Hidungnya pegang. Kode berarti batal wudunya. Terus bagaimana? Bubar makmumnya? Enggak. Maka setiap yang ada di belakang imam langsung maju menggantikan posisi imam. Namanya istikhlaf. Itu adalah otoritas seorang makmum, boleh menggantikan imam bila mana imamnya dalam keadaan batal. Yang ketiga, keempat, tidak mengganggu sholatnya imam. Oh, hati-hati, bacaan makmum gak usah kekencengan. Ini bacaan makmum saingan sama imam. Bacaan Fatihah dibaca sampai kiri kanan kedengeran, makmum keder juga. Cukup bacaan makmum kedengeran sendiri. Jangan sampai bacaan makmum tahiyatnya kenceng kedengeran sama imam. Jangan-jangan ini makmum kagak jadi imam kayaknya mah, saingan sama imam, dikencengin bacaannya. Tidak boleh makmum bacaannya sampai mengganggu daripada bacaannya imam. Dan yang tak kalah penting, namanya makmum tidak boleh mendahului imam. Ini etika, ini adab, ini attitude, sopan santun. Hebatnya sholat bukan sekedar berjamaah, tapi mengajarkan satu adab dan akhlak. Siapapun yang jadi imam, ikuti. Kita makmum, ikuti dari belakang. Jangan mendahului gerakannya, jangan mendahului posisinya. Posisi makmum di belakang, jangan mendahului imam. Mendahului gerakannya jangan, mendahului tempatnya jangan. Maka sholat mengajarkan akhlak budi pekerti yang luhur. Innama ju'ilal imam liyu'tama bihi fala takhlifu alaihi. Maka konsekuensi makmum harus ngikuti imam. Imamnya ruku, ruku. Imamnya sujud, sujud.
Imam berdiri, berdiri. Imamnya kunut, kunut. Jangan dari awal ngikutin, pas kunut kagak ngikutin. Nah, maksudnya apa? Kan lucu. Dari awal ngikutin, imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, semua diikuti. Imam ruku, ruku, sujud, sujud. Giliran kunut kenapa kagak ngikut? Kan aneh. Imam tahiyat, tahiyat. Imam berdiri, berdiri ngikut. Imam duduk, duduk. Semua ngikutin, giliran kunut kok gak ngikut. Kenapa? Salah imam? Nggak boleh seperti itu. Maka konsekuensi siapapun yang jadi imamnya, makmum ngikuti. Salam, salam. Kunut, kunut. Nggak usah kunut. Konsekuensi bahwa makmum harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Jika tidak, batal sholatnya makmum. Hadirin rahimakumullah ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin disampaikan tidak boleh makmum membersamai, apalagi mendahului takbiratul ihramnya daripada imam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sedikit daripada otoritas dan batasan-batasan antara makmum dan imam, seyogianya dipahami oleh siapapun kita dan dimanapun berada. Pepatah bijak berkata, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ketika di kantor, ikuti aturan kantor. Ketika di masyarakat, ikuti aturan masyarakat. Ketika berjamaah, ikuti aturan berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman, kebijakan, dan amaliyah yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.